Oke, halo guys. Jadi di sini gua akan ngebahas film Requiem for a Dream ya, tahun 2000 gitu. Film ini tuh film yang lumayan kontroversial dan anti final ya. Jadi ceritanya itu kalau misalnya film itu endingnya bagus atau buruk, film ini tuh endingnya nggak ada guys ya. Jadi bisa dibilang dia tuh kalau ditonton nggak enak guys. Feelingnya itu bikin bikin kita tuh jadi agak-agak sedih tuh ya guys ya. Nah, gue akan bahas ya. Jadi yang pertama, film ini itu ada 4 orang yang punya mimpi masing-masing, mimpi yang indah, mimpi yang mereka kejar mati-matian, tapi sayangnya di tengah jalan mereka semua justru terjerat dalam sesuatu yang bikin mereka jauh dari mimpi itu. Mereka semua akhirnya terjebak dalam lingkaran masalah yang makin lama makin menghancurkan diri mereka sendiri. Film itu gambaran nyata betapa rapuhnya kita di hadapan godaan dan gimana obsesi bisa benar-benar merusak segalanya. Jadi singkat cerita, dia itu kecanduan narkotika gitu guys ya. Di film itu digambarkan dengan sangat eksplisit gitu, dan digambarkan juga bagaimana uh, chaosnya gitu ya setelah terkena hal tersebut gitu. Oke, ceritanya itu intens guys ya. Ada Sarah Goldfarb, seorang nenek yang kesepian dan obsesi banget sama acara TV. Dia pengen banget bisa tampil di TV biar ngerasa bahagia lagi gitu. Jadi dia tuh cita-citanya biar bisa masuk TV guys. Akhirnya karena mungkin terlalu tinggi ya cita-citanya, dia mulai uh, minum pil diet yang diresepin sama dokter. Tapi lama-lama pil itu malah bikin dia halusinasi gitu. Jadi pilnya itu bisa dibilang mungkin dosisnya terlalu banyak ya. Mukanya jadi pucat, matanya kosong, dan dia terus berkhayal ya, tampil di TV. Makin lama dia makin kehilangan dirinya gitu. Jadi creepy banget guys. Terus ada Harry Goldfarb, anaknya Sarah. Dia punya masalah dengan barang terlarang, barang pacarnya Marion dan sahabatnya Tyrone. Mereka punya mimpi besar, pengen banget kaya raya biar bisa hidup enak dan lepas dari masalah. Marion Silver ini pacarnya Harry. Dia sebenarnya punya bakat keren banget di dunia fashion. Awalnya dia ragu-ragu, tapi demi bisa dapetin apa yang dia mau, dia terpaksa ngelakuin hal-hal yang gak pernah dia bayangin sebelumnya. Ya, kita bisa lihat banget gimana matanya si Marion Silver ini berlinang air mata saat dia merasa harga dirinya itu terkikis pelan-pelan. Makanya dari segi thumbnailnya itu mata guys, menggambarkan si Marion ini. Terus ada Tyron Chilov, sebenarnya sahabatnya Harry. Dia terjebak dalam hal yang sama sampai suatu ketika dia ditangkap dan mengalami perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Dia dipaksa kerja keras banget, bahkan dalam kondisi yang gak memungkinkan. Kita bisa lihat tangannya infeksi, badannya yang lemas, dia benar-benar gak bisa keluar dari jerat masalahnya. Puncaknya mereka berempat masing-masing berakhir dalam kondisi yang menyedihkan banget. Sarah di rumah sakit, pikirannya kacau balau. Harry itu kehilangan sebagian dari tubuhnya karena masalah kesehatan yang parah. Marion harus menghadapi kenyataan pahit demi kebutuhan sesaat. Dan Tyron, dia terjebak di tempat yang nggak dia inginkan, dihantui bayangan masa lalu. Jadi dia tuh, singkat ceritanya, dia tuh addicted guys ya sama hal yang terlarang gitu. Dan film ini tuh menurut gua chaos banget karena ketika gue bayangin ya film ini tuh di akhirnya mungkin mereka bahagia atau apa gitu ya. Enggak guys, kalau bahasa filmnya tuh anti katarsis. Jadi filmnya tuh tidak membuat orang yang di awal itu hancur terus akhirnya tuh enak, enggak guys. Jadi dibikin dari awal hancur ya sampai akhir juga hancur gitu. Mereka semua berakhir sendiri, kalah tanpa sedikit pun harapan. Ini kayak mimpi buruk yang jadi nyata gitu. Amatan film ini yang gue simpulin ya, jadi film ini tuh kayak tamparan keras tentang bahaya dari kecanduan dan obsesi yang berlebihan. Film ini nunjukin kalau kita ngejar kebahagiaan yang semu atau pakai jalan pintas untuk dapatin sesuatu, ujung-ujungnya cuma kehancuran yang bakal kita temuin. Jadi yuk kita hidup dengan kesadaran penuh, jauhi hal-hal yang terlarang gitu guys, yang bakal kita temuin gitu. Dan film ini tuh, kalau gue pribadi kesimpulan gue, film ini tuh lumayan disturbing ya. Jadi bukan film yang nyaman untuk ditonton. Bahkan kalau menurut gue mungkin kalau bisa, kalau kalian misalnya punya trauma sesuatu gitu ya, lebih baik kalian hindari tema film-film yang disturbing, yang mengganggu banget kayak film ini, karena berbahaya guys. Ya gue nonton film ini tuh rada-rada apa guys ya, pusing ya. Kepala gue tuh ikut pusing gara-gara efek-efek yang ada di film ini. Dan
imajinatifnya yang menyedihkan banget gitu. Oke guys ya, thank you udah nonton, bisa subscribe dan to heaven. Thank you, gua signing out, bye.